wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah SPB. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jak Arianto Putra dengan NPM 2214191041. Lalu ada teman saya Desmana Diati dengan NPM 2214191091. Saya Yantovia dengan NPM 2214191057. Saya Reni Trialfiani dengan NPM 22141985. ini kami dari kelas PTNA dan silahkan menyaksikan video yang telah kami buat. See you. Untuk tugas sistem pertanian berkelanjutan, kami mendatangi lahan sawah milik Bapak Subur yang berlokasikan di Jalan Raden Gunawan, Kecamatan Haji Menak, Kota Bandar Lampung. Sawah milik Bapak Subur memiliki luas setengah hektar yang ditanami tanaman pangan seperti padi. Sebelumnya, sawah tersebut sudah menjadi lahan persawahan dan tidak ditanami tanaman jenis lain. Saat kami survei, kami melihat adanya hama seperti wereng dan belalang. Hama belalang pada tanaman padi dapat menyebabkan kerugian besar dengan merusak daun dan batang tanaman, mengurangi hasil panen, dan menurunkan kualitas beras. Sedangkan hama wereng pada tanaman padi menyebabkan kerusakan serius dengan cara mengisap cairan dari batang padi yang dapat menyebabkan tanaman layu, menguning, dan mati. Halo semua, kenalin aku Yanti Oktia dari Proteksi Tanaman 2022. Di sini aku mau ngejelasin tentang sistem pertanian berkelanjutan. Apa sih sistem pertanian berkelanjutan? Sistem pertanian berkelanjutan adalah cara bertani yang tidak berfokus hanya kepada produksi tanaman, memperhatikan dampak jangka panjang seperti terhadap lingkungan, sosial maupun ekonomi. Halo semua, udah tahu belum sih prinsip utama dalam SPB? Yang pertama yaitu pemanfaatan tanah secara bijaksana seperti rotasi tanaman. Yang kedua yaitu seperti konservasi air dan energi seperti irigasi yang efisien. Yang ketiga yaitu penggunaan pupuk pestisida dan pupuk organik. Sistem pertanian berkelanjutan sangat penting karena sistem pertanian berkelanjutan merupakan kunci untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu juga untuk melestarikan lingkungan, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan para petani. Sistem pertanian berkelanjutan juga memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai keseimbangan antara produktivitas pangan yang cukup untuk perlindungan lingkungan. Ini berarti memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu tentang monokultur. Monokultur adalah praktik pertanian di mana suatu lahan pertanian ditanam oleh satu jenis tanaman dalam waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak kalau boleh tahu namanya Subur. Dengan Bapak Subur, mohon maaf ini Pak, kami mau bertanya sedikit ini Pak tentang beberapa sistem pertanian berkelanjutan. Mungkin salah satu pertanyaan yang mau saya tanyain itu metode yang Bapak gunain dalam padi ini apa ya? Nah, sebelum begini ya, saya mau ngomong karena saya bukan ahli petani. Mungkin ya, jadi walaupun ada salahnya saya mohon maaf. Saya bukan ahli petani, udah ikut-ikutan lah taninya gitu aja. Ini kalau sistem perairannya gimana ya? Apa dari hujan atau dari sumur atau gimana? Ya kalau ini kan istilahnya sawah tak ada hujan, istilahnya kan air dari hujan lah, bukan irigasi. Berarti dari hujan ya Pak? Ya. Perairannya. Lalu untuk jenis pupuknya gitu, apa ada mereknya? Ini Orea itu, kita Posca itu. Jadi menggunakan pupuk Korea dan NPK. Ya. Ya, lalu untuk pestisidanya itu apa ya? Itu Postin itu kan ya, penyemprotan hama itu. Jadi metode untuk mengendalikannya itu menggunakan teknik semprot. Ya, Selain teknik semprot ada yang lain. kayaknya belum, cuma itu aja, yang simpel aja, yang lain belum. Ya, berarti masih menggunakan kimiawi. Ya, Ya, lalu untuk hambatan selama Bapak menangani padi Bapak ini. kalau malah hambatan itu enggak, itu ya kadang-kadang ya
lama, kita nggak menentu lama misalnya kadang-kadang ada kadang enggak gitu aja. Kalau boleh tahu itu namanya apa ya? Ya masuk lalang itulah serangga lah sama wereng. Udah. Selain aku kan ada penyakit juga ya. Kalau penyakitnya itu gimana? Ya ada tikus itu ada, tapi musim-musim juga burung gitu ya masuk. Melanjutkan pertanyaan yang tadi ya Kak, untuk cara pencegahan dari hama-hama yang menyerang padi Bapak itu bagaimana Bapak menangani? Ya, tadi itu semprotin. Kan Bapak pakai pestisida kimia ya? Iya. Ada pestisida alami gitu nggak Pak yang Bapak gunakan? Ya belum. Belum. Untuk pupuknya sendiri itu ada Bapak menggunakan pupuk organik atau pupuk alami nggak Pak selain NPK dan urea tadi? Ya, kadang ada pupuk itu aja kandang itu kotoran sapi rasanya kompos itu kadang-kadang. Kemudian kan Bapak ini menanam padi ya Pak. Iya. Nah setelah panen itu Bapak tetap menanam padi atau menanam tanaman lain? Kayak apa itu. Padi terus. Budidaya Bapak ini bagaimana Pak awalnya? Budidaya tanamnya? Namanya Iya. selang lolahnya gitu awal-awalnya gitu. Iya. Ya bacak. Budidaya. Sampai jadilah sampai udah hancur dah apa namanya udah siap tanam gitu aja. Iya. Terus kan di sini ada kayak orang-orangan sawah ya Pak. Itu untuk yang sebelah gitu ya Pak ya? Bukan tuh Bukan. untuk nakut-nakutin burung lah ibaratnya Oh, gitu. orang-orang. Ya kadang juga nggak takut juga udah Iya. karena tuh tahu burung pinter gitu. Karena itu mainan. Ya gitu aja. Umur padi Bapak yang sekarang ini berapa Pak? Ya lebih kurangnya 13,5 lah lebih kurangnya gitu aja. Insektisida Fostin adalah produk yang digunakan untuk mengendalikan hama, serangga pada tanaman. Fostin berfungsi untuk membunuh atau mengusir serangga seperti wereng, kutu daun, ulat, dan lainnya, sehingga melindungi hasil panen dan meningkatkan produktivitas pertanian. Kegunaan Fostin yang pertama, mengendalikan hama. Yang kedua, melindungi tanaman. Yang ketiga, dapat meningkatkan hasil panen. Pada pengendalian mekanik, yaitu menggunakan penggunaan orang-orangan sawah dan lonceng. Penggunaan orang-orangan sawah, alat ini berfungsi untuk menakut-nakuti burung agar tidak memakan padi. Ia dibuat menyerupai manusia, ditempatkan di tengah sawah, dan menjadi penghalang visual yang efektif untuk mengusir burung. Yang kedua, lonceng. Lonceng atau alat penghasil suara dipasang di tengah-tengah sawah, dihasilkan agar membuat burung-burung takut dan menjauh dari tanaman padi, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Menjaga sawah dari gangguan hama dan burung adalah langkah penting dalam memastikan hasil panen yang optimal. Dengan menggunakan metode pengendalian mekanik seperti orang-orangan sawah dan lonceng pengusir burung, petani dapat melindungi tanaman mereka dengan cara yang sederhana namun efektif. Sekian informasi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kita semua dalam mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi Anda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.